Di penghujung 1944, setelah hampir satu dekade perang, gelombang pasang berbalik arah menerpa Jepang. Perekonomian mereka sekarat. Militer mereka tercerai-berai hampir di separuh Asia. Pada 26 Desember 1944, Letnan II Hiro Onoda dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang diberangkatkan ke sebuah pulau kecil bernama Lubang di Filipina. Dia diperintahkan untuk sedapat mungkin memperlambat gerak Amerika Serikat untuk bangkit dan melawan apapun taruhannya, dan untuk tidak pernah menyerah. Baik dia dan komandannya tahu bahwa pada intinya ini adalah sebuah misi bunuh diri. Pada Februari 1945, tentara Amerika mendarat di Lubang dan mengambil alih pulau dengan kekuatan militer yang begitu besar. Hanya dalam beberapa hari, sebagian besar tentara Jepang entah menyerah atau terbunuh. Namun Onoda dan 3 orang dari pasukannya berhasil bersembunyi di pedalaman hutan. Dari sana, mereka memulai sebuah gerakan perang gerilya melawan tentara AS dan penduduk setempat. Menyerang jalur pasokan, menembaki tentara AS yang terpisah, dan mengusik kekuatan pasukan AS dengan cara apapun yang mereka bisa. Pada Agustus di tahun yang sama, setengah tahun kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah, dan perang paling mematikan dalam sejarah manusia menemui akhir yang dramatis. Bagaimanapun juga, ribuan tentara Jepang masih terpencar di Kepulauan Pasifik, dan sebagian besar seperti Onoda bersembunyi di hutan dan tidak menyadari kalau perang telah usai. Para pejuang yang masih bertahan ini terus berperang dan menjarah seperti sebelumnya. Ini merupakan masalah yang serius dalam upaya membangun kembali Asia Timur pasca perang. Dan pemerintah dari setiap negara sepakat bahwa suatu tindakan harus diambil. Militer AS selaras dengan pemerintah Jepang menjatuhkan ribuan selebaran di seluruh wilayah Pasifik, mengumumkan bahwa perang sudah berakhir dan sudah saatnya semua kembali ke rumah. Onoda dan orang-orangnya seperti banyak lainnya mendapatkan dan membaca selebaran tersebut. Tapi tidak seperti kebanyakan orang, Onoda berpendapat bahwa selebaran itu palsu. Sebuah perangkap yang dibuat oleh tentara Amerika agar pejuang gerilya keluar dari sarangnya. Onoda membakar selebaran tersebut. Kemudian dia dan orang-orangnya tetap bersembunyi dan meneruskan perjuangan mereka. Hiro Onoda dan pengikut setianya masih menembaki petani, membakar tanaman mereka, mencuri ternak mereka, dan membunuh penduduk lokal yang mengembara terlalu jauh ke dalam belantara. Pemerintah Filipina membuat selebaran baru dan menyebarkan ke seluruh penjuru hutan. "Keluarlah," kata mereka. "Perang sudah berakhir. Kamu kalah." Tapi ini juga diabaikan. Pada 1972, seorang pemuda bernama Norio Suzuki, yang seorang petualang, penjelajah, dan sedikit berjiwa hipis, mendengar kisah tentang Onoda. Tanpa diperlengkapi dengan senjata dan pelatihan pengintaian atau pengetahuan perang taktis sedikit pun, Suzuki pergi ke Lubang dan mulai mengembara menjelajahi rimba sendirian. Strateginya meneriakkan nama Onoda sekuat mungkin dan mengatakan bahwa kaisar merindukan dirinya. Dia menemukan Onoda dalam 4 hari. Bayangkan. Hiro Onoda kembali ke Jepang pada 1974 dan menjadi semacam selebriti di kampung halamannya. Dia mondar-mandir di berbagai acara talk show dan stasiun radio. Para politisi berebut menjabat tangannya.
Dia meluncurkan sebuah buku dan bahkan ditawari uang dalam jumlah yang cukup besar oleh pemerintah. Namun apa yang ditemuinya saat kembali ke Jepang membuatnya bergidik. Sebuah budaya konsumtif, kapitalis, dan dangkal yang telah kehilangan semua tradisi kehormatan dan pengorbanan yang telah membesarkan generasinya. Onoda berusaha memanfaatkan posisinya yang mendadak terkenal untuk menggerakkan nilai-nilai tradisional Jepang. Namun dia ibarat suara sumbang bagi masyarakat modern ini. Dia lebih dipandang sebagai sebuah objek pameran ketimbang seorang budayawan yang mendunia. Dan yang menjadi ironi di atas sebuah ironi adalah kini Onoda menjadi jauh lebih tertekan ketimbang saat masih berada di hutan selama bertahun-tahun. Dan demikianlah pada 1980, Onoda berkemas dan pindah ke Brazil, tempat terakhir sebelum berpulang. Problem bintang rock. Pada 1983, seorang gitaris muda bertalenta dikeluarkan dari bandnya dengan cara yang paling buruk yang pernah ada. Band tersebut baru saja menandatangani sebuah kesepakatan rekaman dan mereka akan merekam album pertama mereka. Tapi beberapa hari sebelum rekaman dimulai, band menyuruh sang gitaris untuk keluar, tanpa peringatan, tanpa pembicaraan, tanpa ledakan yang dramatis. Saat duduk dalam bis yang membawanya kembali ke Los Angeles dari New York, si gitaris terus bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Kesalahan apa yang saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan sekarang? Namun pada waktu bis sampai di LA, gitarisnya tidak lagi mengasihani dirinya sendiri dan telah berikrar untuk membuat band yang baru dan memutuskan bahwa band barunya nanti akan sangat sukses sehingga band lamanya akan menyesali keputusan mereka selamanya. Demikianlah sang gitaris bekerja keras seakan dirasuki setan musik. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merekrut musisi terbaik yang bisa ia temukan. Pemusik yang jauh lebih baik daripada rekan-rekan bandnya terdahulu. Dia menulis puluhan lagu dan berlatih dengan tekun. Dia memanfaatkan kemarahan menjadi bahan bakar ambisinya. Balas dendam menjadi permenungannya. Setelah beberapa tahun, band barunya berhasil menandatangani sebuah kesepakatan rekaman mereka sendiri. Dan setahun setelah itu, rekaman pertama mereka diluncurkan ke pasaran. Nama gitaris itu adalah Dave Mustaine. Dan band baru yang dibentuknya itu adalah band heavy metal yang legendaris, Megadeth. Megadeth tercatat berhasil menjual lebih dari 25 juta album dan menggelar banyak tur dunia. Sekarang ini Mustaine dianggap sebagai salah satu musisi yang paling brilian dan berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal. Sungguh malang, band yang mendepak bokongnya adalah Metallica, yang telah menjual lebih dari 180 juta album di seluruh dunia. Metallica adalah salah satu band rock terbesar sepanjang masa. Dan karena kenyataan ini, dalam sebuah wawancara pribadi yang cukup jarang di 2003, Mustaine yang berlinang air mata mengakui kalau dia masih saja menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan. Ukuran Mustaine yaitu menjadi lebih baik daripada Metallica. Sepertinya membantu karir musiknya sukses luar biasa pesat. Namun ukuran yang sama juga menyiksanya di balik keberhasilannya. Jika Anda ingin mengubah cara Anda memandang permasalahan Anda harus mengubah nilai yang Anda pegang dan atau bagaimana Anda mengukur kegagalan maupun kesuksesan.